Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Ya, di sini sebelum Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersedia. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Hadir semua hari ini? Berapa orang yang tidak hadir? Siapa namanya? Kenapa anak-anak tidak hadir? Sakit. Baiklah, sekarang sebelum kita melanjutkan materi, kita bahas yang minggu lalu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bisa menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila? Bisa. Baiklah, kita akan nyanyikan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pandukumu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi yang satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semangat kita belajar. Semangat. Iya, baiklah. Ibu akan bertanya sebelum materi selanjutnya Ibu berikan. Ibu akan bertanya materi yang pernah Ibu jelaskan minggu yang lalu tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Menerima. Apa itu kewajiban? Memberi. Hak adalah sesuatu yang diterima. Kewajiban apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Itu hak anak di sekolah apa nak? Apa anak di sekolah? Iya, mendapatkan lingkungan yang aman dan tentram. Kewajiban anak di sekolah apa? Iya, harus menuruti peraturan tata tertib di sekolah. Dan juga kewajiban anak itu harus menghormati guru. Dan juga kewajiban anak itu menerima pelajaran dan juga membersihkan ruangan kelas. Hak anak di sekolah selain daripada menerima, apalagi menerima di sekolah? Hah? Apalagi nak? Hak anak di sekolah? Apalagi? Iya, bebas memberikan pendapat atau bertanya kepada guru. Apalagi hak anak di sekolah? Kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar.
Iya, kelas harus bersih supaya nyaman untuk belajar. Dan juga hak di sekolah untuk anak itu menerima fasilitas seperti meja, kursi, buku. Nah, itu adalah hak anak di sekolah. Tetapi kalau hak di rumah apa anak-anak? Iya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus kewajiban anak-anak di rumah apa? Iya, membantu pekerjaan orang tua. Selain daripada hak anak itu tadi harus menerima kasih sayang dari orang tua, anak itu juga berhak mendapatkan fasilitas tidur, tempat tidur. Setelah itu mendapatkan pakaian, makan, itu hak di rumah. Dan juga kewajiban di rumah, anak harus rajin belajar. Itu kewajiban anak di rumah, harus rajin belajar, harus menuruti perintah orang tua. Itu kewajiban anak-anak sekalian di rumah. Nah, di sini juga ada di sekolah ini kan mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, di dalam mengadakan pemilihan ketua kelas itu, anak-anak sekalian itu boleh mendaftar. Nah, jadi kita adakan pemilihan di ketua kelas, daftar siapa-siapa calon yang akan menjadi ketua kelas. Misal 3 orang yang mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Yang pertama Inaya, misal. Yang kedua Azam, yang ketiga Iqbal. Nah, di dalam pemilihan ketua kelas itu diadakan kotak suara siapa yang akan memilih daripada calon-calon ketiga ini. Setelah itu, setelah selesai daripada pemilihan ketua kelas, kita hitung, Nak. Kita hitung suaranya berapa. Misal, Inaya tadi suara pemilihan ketua kelasnya 15. Azam tadi suara terpilihnya 20. Iqbal suara pemilihannya 10. Nah, dari penghitungan suara itu, siapa yang mendapatkan atau yang menjadi pemimpin atau menjadi ketua kelas? Azam. Karena kenapa? Suaranya lebih banyak. Hitungan suara daripada pemilihan ketua kelas itu lebih banyak Azam daripada teman-teman kamu yang 2 tadi. Jadi Azamlah yang akan menjadi ketua kelas. Nah, di sini juga apa hak Azam? Nah, setelah menjadi ketua kelas, hak Azam menjadi ketua kelas itu dia harus bertanggung jawab untuk mengamankan, untuk memberikan kebersihan kelas, dan juga siapa-siapa yang tidak hadir, Azam juga berhak melaporkan kepada guru. Nah, begitupun dengan Azam. Azam pun harus wajib melakukan pengecekan setiap siswa yang tidak hadir. Bukan hanya guru, tetapi ketua kelas pun wajib melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang bertanya atau sudah paham dari penjelasan Ibu?
Siapa yang tidak paham? Siapa yang belum mengerti? Hah? Tidak ada. Baik, kalau sudah mengerti, sudah paham anak-anak sekalian. Nah ini, Ibu memberikan pertanyaan. Ibu memberikan 2 pertanyaan kepada anak sekalian. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Azam. Apa yang kamu tanyakan, Zam? Apa tadi, Nak? Apa kewajiban anak di rumah? Nah, sekarang Ibu, siapa yang mengerti? Silakan dijawab. Apa kewajiban anak di rumah? Tadi sudah Ibu jelaskan. Siapa yang mengerti? Silakan jawab. Menghormati orang tua. Apa lagi? Menyayangi semua anggota keluarga. Apa lagi? Membantu pekerjaan orang tua. Nah, sudah jelas, Azam? Sudah ngerti, Nak? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan tanya. Apa hak anak di sekolah? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, hak anak di sekolah adalah sesuatu yang harus diterima. Apa hak anak di sekolah? Siapa yang ngerti? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Inaya. Mendapatkan lingkungan aman dan tentram. Apa lagi? Ya, silakan Belkis. Apa hak anak di sekolah? Apa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Rajin? Rajin belajar. Nah, itu. Jadi, pertanyaan Inaya tadi, apa lagi Inaya pertanyaan tadi? Saya mau tanya apa kewajiban anak di sekolah. Nah, jadi sudah jelas apa kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah itu adalah yang pertama itu harus menuruti tata tertib aturan sekolah. Dan juga harus membersihkan kelas dengan rapi. Nah, siapa lagi? Ya, silakan. Mau bertanya, tolong jelaskan lagi Apa, Nak? tolong jelaskan lagi apa itu hak dan kewajiban. Tolong jelaskan lagi apa itu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Tolong jelaskan kembali. Baik, akan Ibu jelaskan kembali. Hak adalah menerima sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah melakukan sesuatu. Setelah dilakukan baru kita menerima hak. Itu yang dikatakan hak dan kewajiban. Jadi hak itu kita menerima, sedangkan kewajiban itu kita melakukan sesuatu. Misal ini, kamu kan bekerja, bekerja pada orang lain. Nah, kamu bekerja pada orang lain, membantu orang lain, mencuci piring misal, atau mengerjakan soal-soal. Nah, kamu sudah kamu kerjakan soal. Ah, itu kewajiban kamu. Dan hak kamu menerima upah. Nah, atau begini, hak kamu itu di rumah, itu harus mendapatkan kasih sayang orang tua. Kamu berhak minta kasih sayang dari orang tua. Berhak juga kamu minta uang jajan. Ya kan? Berhak juga kamu minta belikan baju baru. Nah, kewajiban. Nah, kamu harus menuruti perintah orang tua. Pekerjaan orang tua tadi harus dibantu. Nah, sama dengan pemilihan ketua kelas tadi.
pemilihan ketua kelas itu harus melalui voting atau melalui suara yang terbanyak. Nah, siapa yang terpilih menjadi ketua kelas, suaranya yang terbanyak, itulah yang berhak mendapatkan pemimpin ketua kelas di dalam kelas. Yang tidak terpilih berarti dia belum mendapatkan ketua kelas. Nah, itu hak dan juga kewajiban. Nah, perlu dihitung caranya. Bagaimana cara kita mendapatkan ketua kelas itu? Jadi harus melalui suara terbanyak. Hitung berapa yang memilih Azam, berapa yang memilih Inaya, juga berapa tadi yang memilih Iqbal. Nah, baiklah anak-anak sekalian, di dalam penjelasan Ibu ini nanti kita akan melakukan kerja kelompok, diskusi. Harus kerja kelompok. Jadi nama-nama kelompok ini sudah Ibu buat? Sudah Ibu tentukan? Pertama kelompok 1 ada 5 orang. Yang kedua kelompok 2 ada 5 orang. Kelompok 3 ada 5 orang. Kelompok 4 ada 4 orang. Nah, itu nanti akan Ibu berikan tugas kerja kelompok, jawab disinilah, berdiskusi sesuai dengan jawaban kalian, harus bermusyawarah, harus mufakat untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Dah, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan kerjakan per kelompok soal-soal yang Ibu berikan. Silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Nah, tetap kelompok di sini lah. Silakan putar. Silakan berkelompok. Kerjakan per kelompok, nah. Mungkin di situ. Berkertas lembar. Ngerjakan soal di kertas lembar, nanti kamu langsung kumpulkan sama Ibu di sini, di depan. Iya, silakan. Kerja kelompok. Sini nyatu. Nyatu sini, nyatu. Nah, belakang ke depan. Belakang ke depan, meja ditarik. Nah, ini juga ke depan, meja ditarik. Ini juga ke depan, meja ditarik. Juga itu. Silakan. Satukan juga kursi. Silakan mengerjakan tugas. Silakan anak-anak, silakan kerjakan. Nah, soalnya tentang hak dan kewajiban, baik itu di sekolah, hak anak di sekolah, dan juga hak anak di rumah. Kewajiban anak di sekolah soalnya, dan juga kewajiban anak di rumah. Yang kelompok 1 soalnya. Silakan. Ya, sebutkan hak dan kewajiban anggota keluarga. Yang kelompok 2. Ya, sebutkan 5 kewajiban warga sekolah. Yang kelompok 3. Iya, apa saja hak anak di sekolah. Yang kelompok 4. Apa saja kewajiban anak di sekolah. Nah, silakan kerjakan. Silakan, Nak. Bu tunggu hasilnya. Nanti dikumpulkan. Silakan kerjakan. Silakan kerja kelompok. Apa itu hak anak di sekolah? Apa itu kewajiban anak di sekolah? Ya biarlah. Langsunglah kerjakan. Langsung jawab. Jawablah. Langsung dijawab.
Silakan. Berapa itu? Silakan. Ini tadi jawaban. Ini kelompok di sini. Duduk di sini kelompok ini. Ini jadilah satu bayi. Jadilah dia bayi. Satu bayi dia. Inilah dia. Ini Inanya. Inanya kerjakan jawaban. Ya. Nah. Yang ini satu, ini juga. Nah, ini tadi. Ya, tadi kerjakan. Nah, silakan. Blackcase nulis, tapi ini pakai buku. Harus rapi. Ya, rapi. Per kelompok. Ambil kursi duduk. Duduk situ baik jadi. Silakan kerjakan. Mana jawaban? Kerjakan, cari jawaban yang ibu berikan lembaran. Silakan kerjakan. Jadilah yang menjawab soal untuk per kelompok satu orang. Ya, tidak usah satu orang baik. Tadi dia yang menulis. Jadi ketua kelompok dia, Inanya kelompok 2, Pania kelompok 3, dan Bilkis kelompok 4. Silakan. Jadi satu kelompok satu orang saja yang mengumpulkan. Jadi buat satu lembaran jawaban. Nah, silakan. Kerjakan. Sana. Ya. Silakan di. Tanggal 13. Bila tidak di pertengahan. Bila di sini. Boleh, nanti dilembarkan. Ambil pertengahan ini, langsung dilembarkan. Kan dilembarkan. Nama-nama per kelompok harus dibuat, Nah. Nama-nama kelompok harus dibuat. Ketua siapa, anggota siapa, per kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ketuanya siapa, anggota siapa nanti. Cikanlah. Jadi kalian harus paham hak dan kewajiban. Azam. Stefan kerjasama, Stefan. Kerjasama. Bacakan. Ini masih menulis kelompok. Yang lain kerjasama, ada yang membacakan, ada yang mendiktekan jawaban. Ya.
Boleh kamu berinteraksi di tengah. Tidak apa-apa nak. Harus rapi. Harus rapi. Ini, ulang, tulis kembali ini. Harus rapi, harus rapi. Ambil buku pertengahan satu lagi. Lembaran. Ini harus rapi. Jangan tepakan. Pemilihan ketua kelas tadi bagaimana? Ketua kelas harus menghitung suara terbanyak. Ya, silakan kerja. Yang lain harus memberikan pendapat. Apa jawaban nomor 1, apa jawaban nomor 2? Kerjakan. Nanti. Kumpul nanti, kumpul. Kemudiannya. Duduk, ambil kursi. Ambil kursi, ambil kursi. Ambil kursi, kursi. Ayo nak, agak dipercepat nak. Dah, yang sudah selesai boleh kumpul. Kumpulkan yang sudah selesai.
Sudah selesai, boleh kumpul. Kelompok 1. Ya, silakan yang lain. Kelompok 2. Ini kelompok 4. Kelompok 2. Ya, sudah selesai. Dah, silakan kembali duduk ke tempat masing-masing. Nah, ini kerja kelompok sudah, pembahasan dari hak dan kewajiban juga sudah, apa hak anak di rumah dan di sekolah, apa kewajiban anak di rumah dan di sekolah, dan kita juga ada gambar di sini. Nah, ini ada gambarnya. Nah, sekarang semuanya sudah Ibu jelaskan. Dari pertanyaan, dari penjelasan, bekerja kelompok. Jadi semuanya sudah jelas. Yang belum paham, nanti Ibu rasa sudah paham semua anak-anak? Sudah paham semua. Nah ini ada gambar di sini. Ini ada gambar tentang kewajiban seorang anak sebagai warga sekolah. Nah ini. Jadi harus melakukan kerjasama, yaitu tata tertib sekolah, kebersihan kelas. Nah, dah, anak-anak sekalian paham dengan hak dan kewajiban, dan juga paham dengan apa kewajiban di sekolah, paham dengan hak di rumah. Baiklah anak-anak sekalian, untuk hari ini materi sudah diberikan, baik itu penjelasan hak kewajiban anak di sekolah, maupun kewajiban di sekolah, maupun di rumah, sudah Ibu jelaskan semuanya. Nah anak-anak sekalian, dari penjelasan Ibu itu sudah paham nak? Sudah ngerti semua? Nah baiklah, jadi untuk akhir ini, Ibu akhiri daripada materi hari ini, kita sudah selesai. Jadi untuk anak-anak sekalian, silakan bersiap-siap pulang, pembacaan doa seperti biasanya kita lakukan. Pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Wal asri innal insana lafi usri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita pulang, rapikan dulu. Siap! Siap! Ya, sekarang harus rapi. Baru Ibu akan menyuruh kalian pulang. Tapi sebelumnya, di dalam penyampaian nilai Ibu tadi, Ibu mohon maaf pada Tuhan pun, Ibu mohon ampun pada anak sekalian. Sekarang buku kalian silakan pulang. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.